Penggunaan dana BOS sesuai dengan Permendikbud nomor 8 tahun 2020. Pembiayaan penerimaan peserta didik baru diantaranya adalah untuk pengadaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru. Kemudian biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kemudian pendaftaran ulang bagi peserta didik, kemudian kegiatan lainnya dalam rangka penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya adalah pembiayaan pengembangan perpustakaan. Nah, ini diantara adalah penyediaan buku teks utama. Ini ada beberapa persyaratan, kemudian penyediaan buku teks pendamping dengan beberapa ketentuan yang sudah ditentukan di sana. Dan selanjutnya penyediaan buku non-teks dengan ketentuan sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, ini tentunya sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya yaitu pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional layanan perpustakaan. Nah, ini tentunya juga disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, karena antara sekolah satu dengan sekolah lain tentunya berbeda-beda. Kemudian pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Nah, untuk kegiatan pembelajaran meliputi penyediaan alat pendukung pembelajaran, pembelajaran remedial, biaya pengembangan media pembelajaran, pembelian atau langganan buku digital, ya, pembelian perangkat lunak, itu juga diperbolehkan. Artinya membelikan aplikasi atau itu diperbolehkan yang asli, gitu ya. Kemudian berikutnya pengembangan kegiatan literasi pendidikan, ini sekarang sedang dikembangkan, tentunya juga harus disiapkan. Kemudian pembiayaan pembelajaran lain yang relevan. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler yaitu pembelajaran meliputi pendukung penyelenggaraan ekskul, pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan lomba, pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekskul. Nah, ini juga diperbolehkan. Kemudian pembiayaan kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran, yaitu pembiayaan untuk menyelenggarakan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, ujian itu diperbolehkan di situ. Kemudian pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran. Nah, ini tentunya ya juga menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing yang tentunya berbeda-beda ketika nanti menyusun RKAS-nya. Kemudian pembiayaan administrasi kegiatan sekolah digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan operasional rutin sekolah yang terdiri atas perencanaan pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan. Nah, ini tentunya semuanya sama ya, ini pembelian alat atau bahan habis pakai, kemudian pembelian peralatan kesehatan, stetoskop, tabung oksigen, dan lain-lain. Kemudian pembiayaan penyelenggaraan rapat rutin BOS sekolah ya tidak termasuk dengan komponen honor ya. Biaya perjalanan dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan sekolah di bank atau kantor pos, biaya perjalanan dalam rangka koordinasi kepala sekolah barangkali, pengadaan laporan, dan kemudian pembiayaan untuk membangun atau mengembangkan dan atau memelihara laman sekolah. Berikutnya, pembiayaan kegiatan pengembangan sekolah meliputi kegiatan sekolah sehat dan seterusnya, pembiayaan penyelenggaraan kegiatan keamanan dan kebersihan, pembiayaan pengelolaan sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh kementerian antara lain perencanaan, pembukaan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS. Nah, itu sudah ada. Kemudian pembiayaan bagi sekolah yang berada di daerah terpencil yang belum ada jaringan listrik antara lain untuk nyewa, membeli genset dan seterusnya itu diperbolehkan ya. Pembiayaan bagi sekolah yang berada di daerah yang paling berencana itu juga ada beberapa yang boleh diperbolehkan untuk pembelian. Penyediaan konsumsi, kemudian pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional administrasi kegiatan sekolah. Nah, seperti itu diantaranya ya, yang nanti tentunya masing-masing sekolah tentunya berbeda-beda dalam menyiapkan RKAS-nya. Ini harus diperhitungkan matang-matang ya, bagaimana cara pembuatan RKAS-nya tentunya melihat dari sini. Kemudian pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, yaitu pembiayaan dalam rangka mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan dalam rangka mengembangkan peningkatan kompetensi guru, pembiayaan dalam rangka pengembangan inovasi, pembiayaan lain yang relevan, nah itu disiapkan. Kemudian pembiayaan
pemeliharaan sarana prasarana sekolah digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan kondisi yang rusak atau rusak ringan atau rusak berat. Nah, itu bisa dianggarkan di sini. Ya, diantaranya banyak itu hal-hal yang bisa dibiayai. Kemudian perbaikan meubiler, ya. Kemudian pembelian meja dan atau kursi, perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan, ya, penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasi bagi sekolah yang belum memiliki air bersih. Nah, ini diperbolehkan juga. Artinya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kalau sekolah yang sudah lengkap kan nggak perlu, ya. Kemudian pemeliharaan dan atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor dan lain sebagainya. Pemeliharaan perbaikan peralatan praktikum, pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya, penyediaan dan perawatan fasilitas, kemudian pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Ini juga diperbolehkan, tentunya juga sesuai dengan kebutuhan dan ada anggaran yang dimiliki. Penyediaan alat multimedia, nah ini juga banyak yang bisa ya untuk komputer berupa desktop atau laptop ya, atau printer atau LCD atau alat multimedia pembelajaran lain dalam rangka penunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini diperbolehkan. Kemudian pembiayaan penyelenggaraan bursa kerja khusus praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan, nah itu juga diperbolehkan. Biaya untuk penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK, kemudian biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja industri atau lapangan bagi peserta didik di SMK atau SMA LB. Nah, ini juga diperbolehkan. Kemudian biaya pemantauan kepekerjaan lulusan, ya itu untuk SMK juga diperbolehkan. Biaya untuk pemagangan guru juga diperbolehkan. Nah, ini beberapa yang bisa dilakukan ya di sana. Nah, ini tentunya juga sesuai dengan kebutuhan sekolah tentunya seperti itu. Nah, ini nanti juga bisa dilihat sesuai dengan kepentingannya. Ya, ini biaya pemagangan guru itu diantaranya adalah untuk mengikuti pelatihan kerja di industri, magang di industri untuk menghasilkan uji mutu, ya, kemudian magang di industri untuk menghasilkan bahan baku ya, teaching factory. Nah, ini bisa dilakukan, diperbolehkan untuk penggunaan itu. Artinya banyak yang bisa dilakukan, hanya tergantung berapa besar yang diterima tentunya seperti itu. Kemudian biaya untuk penyelenggaraan SMK atau SMA LB sebagai lembaga sertifikasi profesi, nah ini juga ada. Kemudian pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan bursa kerja kursus praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan di dalam negeri. Nah, ini diperbolehkan juga untuk dipersiapkan oleh semua sekolah bagi yang SMK terutama ya. Kemudian berikutnya adalah pembiayaan penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian, ya uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan lain sebagainya. Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian atau biaya penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi peserta didik di SMK atau SMLB ini diperbolehkan ya. Jadi sekali lagi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tentunya kalau sekolah yang tidak memerlukan ini kan tidak bisa dikeluarkan dananya untuk itu ya. Kemudian biaya untuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional misalkan ya. Kemudian pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian. Nah, ini juga sangat diperbolehkan ya, karena memang menunjang untuk kegiatan pembelajaran di sekolah itu diperbolehkan juga. Kemudian berikutnya adalah pembiayaan untuk pembiayaan honor. Nah, ini yang tentunya lagi rame ya. Dengan syarat 3 itu memenuhi tercatat dalam Dapodik per 31 Desember, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan dan belum memiliki sertifikat pendidik. Itu yang diperbolehkan. Adapun yang lain tentunya hal dari sini juga nggak boleh ya. Dalam hal terdapat sisa dana dan pembayaran honor, terdapat guru sebagai